MG Listeners, rencana pemerintah menaikkan biaya perjalanan ibadah haji hingga 69 juta rupiah. Ini dinilai memberatkan para jemaah. Meski belum resmi ditetapkan, namun banyak calon jemaah yang khawatir terhadap rencana kenaikan biaya haji tersebut. Pasalnya, kenaikan biaya haji tahun ini naik 2 kali lipat dari biaya perjalanan haji 2022 sebesar 39,8 juta rupiah. Dan untuk membahasnya, saya sudah terhubung bersama dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, ada Bapak Hilman Latif. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hilman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik Pak Hilman, mungkin bisa dijelaskan dulu nih kenapa tiba-tiba muncul adanya usulan dengan angka tarif ibadah haji yang menjadi 69 juta per jemaah untuk haji yang akan datang ataupun yang tahun ini juga dinilai nilai manfaat dari jumlah tersebut. Boleh dijelaskan mungkin Pak? Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan syukur ya bahwa Indonesia sudah mendapatkan kuota haji penuh untuk tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 221.000 orang. Ya. Artinya ini 2 kali lipat lebih dari jamaah yang diberangkatkan pada tahun lalu ya, yang hanya 100.051 orang gitu. Jadi alhamdulillah saat ini banyak. Yang kedua, tentu saja penyelenggaraan haji ini terkait juga dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah gitu ya. Yang nominalnya saat ini sekitar 98 juta gitu ya, atau naik 500.000 dari tahun lalu. Nah, hitungan-hitungan ini sebetulnya hitungan-hitungan yang kita rujukan kepada pengeluaran tahun lalu. Ya, pengeluaran tahun lalu. Kita tahu, para pemirsa semua, bahwa terakhir kita memberangkatkan jamaah haji secara normal itu tahun 2019. Ya. Dengan biaya yang sudah tinggi juga, gitu ya. Nah, kemudian 2020 itu tidak diselenggarakan, tidak diberangkatkan karena COVID. Tapi kalau kenaikan inflasinya harusnya juga naik ya 2020. 2021 juga ya, pastinya naik gitu ya. Nah barulah 2022 itu kita bisa memberangkatkan haji ya 47% lah itu ya. Tidak, bahkan kurang dari 50 ya. 50% memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci dengan prosedur dan protokol kesehatan yang cukup ketat gitu. Nah, biaya untuk penyelenggaraan haji tahun sebelumnya itu juga sudah tinggi gitu ya. Nah, ini pada tahun 2022 perlu saya sampaikan, sebetulnya komposisi yang sudah kita bangun itu juga biaya yang digunakan untuk nilai manfaatnya lebih sedikit, Pak. Ya, jamaah itu sudah lebih dari 50%. Hanya saja menjelang keberangkatan, ya 10 hari menjelang keberangkatan itu tiba-tiba ya seminggu sebelum keberangkatan. Itu waktu itu semua prosedur sudah kita tempuh ya, apa yang dinamakan dengan e-hajj, jadi electronic hajj. Jadi semuanya itu ada dalam sistem gitu. Nah, ada satu price ya, satu harga yang belum diumumkan oleh mereka, pemerintah kerajaan Saudi Arabia, yaitu biaya layanan haji. Gitu kan? Yang lainnya sudah. Ya, kita kontrak dengan hotel sudah, dengan catering sudah, dengan transportasi sudah. Semuanya sudah kita siapkan dengan zimah untuk zam-zamnya dan seterusnya. Itu ada belasan vendor lah. Itu sudah. Kecuali satu, layanan haji. Apa yang disebut dengan layanan haji? Yaitu layanan pada saat masyair, atau pada saat melaksanakan hajinya, yaitu kan 4 hari itu ya. Ya more or less 5 hari lah, 4-5 hari. Nah, dari situlah kemudian dikeluarkan harga ya, itu untuk harga paling murah itu 5.656 ya, atau sekitar 22 juta rupiah hanya untuk 4 hari itu, Pak. Dan itu pilihannya adalah tahun lalu, apakah saya meminta kepada jamaah, ya kami ini dari Kemenag, Pak Menteri kita diskusikan gimana
wah kasihan gitu ya. Kalau kita minta ke jamaah satu minggu harus menambah 16.500.000 agar sampai kepada tuntutan atau harga yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi. Gitu ya. Oke. Kita konsultasikan juga dengan DPR. Ya, Apa pilihannya responnya dari jamaah. DPR? Ya, tidak mungkin meminta kepada jamaah 100.000 orang, di mana jamaah ada dari pulau A, pulau B, desa A, di kampung C, yang di daerah-daerah terpencil, itu untuk ke bank saja kan lumayan waktunya ya. Jadi kalau seminggu itu harus melunasi, itu berat. Nah, yang kedua, memang harus dicarikan dana lain gitu loh. Akhirnya pemerintah berdiskusi dengan DPR, gunakanlah nilai manfaat, tabungan nilai manfaat yang ada. Gitu kan. Oke. Nah, karena dengan jumlah 1,4 triliun atau 1,5 triliun ya, hampir 1,5 triliun waktu itu. Pilihan ketiga, ya batal berangkat 4 tahun lalu. Itu kan pilihan berat semua. Akhirnya kita, ya karena euforia begitu besar, harapan begitu besar, kita berangkatkan. Konsekuensinya, kita carikan 1,5 triliun dari nilai manfaat itu, ya, dan juga dari nilai efisiensi yang ditabung oleh BPK itu dipakai 1,5 triliun membiayai jamaah haji yang kemarin, gitu kan? Karena waktunya sudah tidak mungkin meminta melunasi jamaah, sudah 1 minggu kopernya sudah siap, bahkan sebagian sudah dikirim kok kopernya itu ke embarkasi, Pak. Nah, akhirnya kita seperti itu. Nah, tahun ini bagaimana? Tahun ini untuk biaya ya nampaknya tidak jauh dengan tahun yang lalu. Kalau tadi saya sampaikan, untuk 4 hari itu saja jamaah harus membayar 22 juta layanan hajinya ya. Layanan haji, bagaimana jamaah melaksanakan haji di Arafah, yang kemudian diteruskan ke Muzdalifah dan kemudian mabit di Mina gitulah. Oke. Untuk Tapi melakukan Pak jumlah. Hilman, Kan itu kan prosesi intinya ya. Yang mati di situ, Pak. Oke. Tapi Pak Hilman, kan tahun lalu juga pakai ada nilai manfaat tadi yang Anda katakan diberikan oleh pemerintah. Ya, tapi itu seharusnya tidak begitu, Pak. Tidak bisa lagi Itu digunakan tahun kegedean ini. itu, kebesaran. Tapi pilihannya batal atau berangkat? Kita mau pilih mana? Mau pilih ditunda lagi jadi 2023 semuanya seperti 1-2 negara lain? Atau kita biayai dengan menggunakan nilai manfaat dan hasil efisiensi Oke. yang disimpan oleh BPKH gitu kan. Dari misalnya beberapa tahun terakhir ada sisa nih 200 miliar masuk lagi BPKH, ada sisa nih sekian ratus miliar masuk lagi BPKH. Ya itu setiap penyelenggaraan kan ada sisa, itu diserahkan pada BPKH di audit gitu kan. Oke. Tapi Pak, Dan setelah itu dikumpul-kumpul ya akhirnya masih bisa terbiayai diberangkatkan. Tetapi yaitu last istilahnya kita sebutkan keputusan terakhir lah yang seperti itu, Pak. Oke. Tapi Pak Hilman mungkin bisa dijelaskan juga, mohon koreksinya kalau salah, bukannya setiap tahun itu nilai manfaat itu kan terus bertumbuh seiring dengan banyaknya jemaah calon haji yang juga mendaftar, bukan begitu konsepnya? Betul. Nah sekarang yang berhak mendapatkan nilai manfaat itu siapa? Nah, siapa? Apa jamaah haji yang berangkat besok saja? Karena 5,3 juta orang, Pak. Karena itu kami dari Kementerian Agama gitu ya berdiskusi banyak, melakukan kajian-kajian. Oh, kita ini harus adil dong dalam membagi, gitu kan? Di dalam membagi nilai manfaat itu. Karena yang akan berangkat 2 tahun lagi gimana? Oke. Yang 10 tahun lagi gimana? Yang 15 tahun, 30. Bapak antrian tahun berapa, Pak? Saya tanya aja misalnya. Kalau jenengan sudah daftar, antriannya itu adalah misalnya, Pak ya, 7 atau 10 tahun lagi, Pak Herman saya. Oke. Nanti apakah Anda akan ingin berat sendirian di tahun 2030? Kan tidak bagus gitu loh. Jadi inilah saya kira beberapa aspek yang harus dipahami juga oleh masyarakat. Memang Pak, memang kita sudah telanjur. Telanjur apa? Biasa telanjur murah gitu kan. Dalam pengertian bahwa sejak tahun 2010 itu penggunaan nilai manfaat itu hanya 12%, Pak. 2011 itu 18%, 2012 itu 19%, 2013 24%. Nah, saya ingin mengembalikan ke 24%.
ideal sekali. Ideal dan pengertian apa? Jamaah yang akan berangkat besok itu terbantu, jamaah yang akan berangkat 2 tahun lagi terbantu, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun juga terbantu. Karena mereka sama-sama nyimpan uang, Pak. Oke. Nah, kemudian sampai 2019 ya, 2019 itu sudah 2019 itu nilai manfaatnya itu 49 nih, ya. Nah, untuk tahun 2020 kami ingin juga ditahan, jangan sampai tembus deh 50%, gitu ya. Tapi karena ada sebuah peristiwa COVID-nya merajalela, kemudian 2 tahun tidak berangkat. Masa iya gitu jamaah tidak diberangkatkan. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya tahun 2022 itu nilai manfaat yang dipakai sampai 59%. Jamaahnya bayar 39%. Kan gitu. Itu pun Pak, itu pun belum dihitung biaya protokol kesehatan yang banyak sekali, itu tidak dimasukin Pak. Kalau dimasukin tambah gede lagi. Nah, ini saya kira harus dipahami masyarakat. Bagaimana tahun 2023? Alhamdulillah ya. Biaya layanan haji, jamaah wukuf di Arafah, ya, kemudian Musdalifah, layanan di Mina itu sudah bisa kita turunkan. Saudi juga menurunkan untuk jamaah domestiknya. Jadi kalau untuk masyarakat Saudi Pak, untuk mau haji itu dia harus bayar setidaknya 50 juta itu untuk bisa di situ gitu ya. Okay. Nah, bagi jamaah internasional kan kemarin 22 juta. Alhamdulillah sudah kita turunkan ya sekitar 30% juga. Okay. Nah, tetapi misalnya harap dicatat kurs dolar yang kita pakai tahun lalu adalah 14.200, Pak. Nah, sekarang itu juga sudah 15.200. Kita pakai asumsi untuk besok 15.300. Itu untuk mencari amannya. Agar apa aman tuh ya? Kita menganggarkan itu agar masyarakat juga begitu ada fluktuasi dolar itu kita masih bisa bayar. Gitu ya. Juga realnya kan 3.800 tahun lalu, Pak. Sekarang sudah 4.080 ya. Baik. Nah, jadi Bapak beli komputer harga $100 tahun lalu. Tahun ini $100, tapi rupiahnya sekarang lebih besar gitu kan. Okay. Karena kursnya itu. Nah, kira-kira itu ya. Tentu saja kami akan mencoba melakukan ini yang kita tawarkan adalah yang ideal. Nah, apa harus turun memberatkan? Ya monggo kita diskusikan. Yang tidak memberatkan berapa? Memberatkan buat siapa? Jamaah besok iya, jamaah tahun depannya lagi, jamaah 2 tahun depannya lagi. Memberatkan nggak? Nah, ini saya kira yang 5 tahun akan datang akan berat, pasti berat. Ya. Tapi janganlah kita beratkan beban itu pada terus semua yang di belakang. Baik, itu yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya Pak Hilman. Karena kan usulan dari Kemenak ini dinilai masyarakat memberatkan jamaah. Apa kemudian jalan keluarnya dari BPKH? Ya, BPKH kan sudah ada angkanya, Pak. Memberatkan itu seperti, karena haji itu, makanya kami itu dan para ulama konsultasi. Haji itu gimana? Hanya orang yang mampu, Pak Hilman, katanya. Mampu, istitoah. Jadi dalam Al-Qurannya juga kan seperti itu. Dalam hadisnya begitu. Haji wajib bagi jamaah atau bagi kaum muslim yang mampu melaksanakannya. Konsep istitoah itu ada istitoah maliyah, istitoah mampu secara harta karena biayanya besar. Istitoah secara fisik ya. Kesehatannya juga harus istitoah. Kemudian secara fisik juga ya mampu, meskipun sekarang untuk yang fisik itu kayak lansia nanti tetap akan dibantu ya, diistitoahkan, dibantu. Baik. Dengan berbagai ini ya. Kemudian juga geopolitiknya mungkin nggak ya, tahun lalu kan 2020-2021 nggak istitoah, Pak. Kita istitoah karena kesehatan dunia itu juga kita tidak mampu. Nah, hal-hal semacam ini juga menjadi faktor ya, menjadi pertimbangan kita. Tapi gini pertanyaannya, nah nanti kan kami diskusi dengan DPR Pak, ya, dan DPR. Ya ini memberatkan, yang nggak memberatkan berapa? Baik, artinya masih sebatas usulan karena masih dalam proses diskusi dengan DPR juga.
belum ketok palu begitu. Lantas Belum ketok palu. Tapi Baik. kami menawarkan ini loh yang ideal. Baik. Artinya saya ingin menjaga Bapak yang nggak berangkat tahun ini, tapi Bapak berangkatnya tahun besok, itu juga masih mendapatkan porsi ya sama lah, tidak terlalu berat. Oke. Itu kan, more Baik. or less. Jadi siap-siap juga gitu ya. Oke. Tabungannya untuk 2 tahun lagi, untuk yang akan berangkat 3 tahun lagi di top up dan kan kita berpikir seperti itu. Baik. Gitu. Oke, Pak Hilman. Kalau usulan besaran biaya ini disetujui ataupun diketok palu, bagaimana mekanisme pelunasan bagi jemaah haji karena waktu pelunasan tetap tapi selisih yang dibayarkan berkali lipat? Ya lunasan harus lunas langsung Hmm. gitu. Jadi begitu disepakati, nanti misalnya DPR ingin mengkat berbagai aspek ya yang menurut teman-teman DPR itu harus diefisiensikan ya, kemudian dikurangi dan bisa mengurangi beban jamaah ya, nanti kita diskusikan lebih detail Pak. Nah, Oke. kemudian asumsi dolarnya akan dipakai yang mana? Oke, kita tunggulah sebulan ini kan. Baik. Ya kalau dolarnya turun, alhamdulillah. Ya kalau naik, kita juga belum tahu akan seperti apa. Artinya masih Gitu kan? fluktuatif begitu ya Pak Hilman ya? Ya betul. Oke, Jadi masih kira-kira fluktuatif. mungkin sebagai gambaran saja nih Pak Hilman, kalaupun nanti disetujuin, berapa besar selisih yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji? Nah itu kan saya nggak bisa nentukan Pak. Yang nentukan kan DPR Pak. Kesepakatan kami. Oke, artinya masih Berdasarkan diskusi. pandangan DPR, ya kita juga undang ahli fiskal misalnya, ya ahli-ahli yang berbicara tentang kurs gitu ya, ahli yang memiliki kemampuan untuk berbicara tentang proyeksi kurs dolar, kurs rial ya. Kemudian kita juga ingin undang ahli yang berbicara tentang aftur, harga minyak, prediksi bagaimana dan seterusnya. Maskapai itu rasionalitasnya saat ini bagaimana? Tren kemarin naik mengapa? Kemudian untuk sekarang bagaimana? 3 bulan ke depan seperti apa gitu kan? Nah, kemudian juga ahli-ahli di bidang kesehatan seperti apa? Istitoah ya, lansia kita prioritaskan insya Allah. Tapi kemudian yang risiko tinggi, punya penyakit akan bagaimana? Jadi kita tuh masih berdiskusi dan para ahli. Dan biayanya apa kalau ada yang risiko? Oh ada pendamping. Oh nanti harus ada sekian ratus atau sekian ribu umpamanya ya pendamping. Untuk yang kursi rodanya harus beli sekian karena ternyata lansianya banyak dan akan berat. Itu kan biaya juga Pak. Dan harus kami hitung. Gitu. Jadi bukan untuk makan saja gitu ataupun bisnya. Ya, tapi juga ada banyak aspek yang lain. Nah, itulah di dalam konstruksi yang kami bangun, berdasarkan masukan-masukan, ada direct cost, Pak. Ada direct cost dan indirect cost. Apa yang disebut direct cost? Direct cost itu biaya langsung yang dinikmati jamaah. Tiket pesawat perlu subsidi nggak? Nggak, katanya. Itu langsung dinikmati jamaah, oke? Kalau hotel, jamaah juga nginep di situ, oke? Ya. Kemudian makan, jamaah juga langsung mengkonsumsi itu, oke? Ya. Kemudian ada yang tidak, apa misalnya, koordinasi, misal visa, oke, jamaah, gitu ya. Layanan mesyair, jamaah. Ya. Kemudian apa yang tidak direct, misalnya untuk koordinasi di A, B, C, D, ya, itu nggak perlu, itu pakai nilai manfaat, gitu ya. Kemudian juga bagaimana dengan perjalanan dari jamaah dari rumahnya ke embarkasi, dari itu, oke, itu pelayanan di embarkasi dan seterusnya, itu juga dipikirkan, oke, kita bisa menggunakan nilai optimalisasi gitu ya. Kemudian dan sebagainya. Kemudian untuk petugas yang berangkat 4.200 orang itu dibiayai dari APBN, Pak, bukan dari jamaah haji. Nah, itu sudah kita hitungkan. Kalau kita full, Pak, ya itu sampai 80-85% direct cost-nya. Oke. Yang langsung dinikmati. Gitu ya. Tetapi kan karena ada BPKH yang kemudian ini, ya pakailah, buat apa juga ada BPKH kan. Akhirnya kan kita memang harus gunakan itu kembali kepada jamaah, kita pakai. Tapi yang rasionalitasnya yang ideal, ya kami ajukan 70-30. Baik, artinya bisa dikatakan tahun begini ya Pak Hilman, nilai manfaat itu akan digunakan untuk keperluan para jamaah haji, begitu ya? Iya langsung Pak, hotelnya, ya, makannya, ya. Makan itu belum dimasukin kalau tidak salah di sini Pak. Oke. Itu baru hotel aja loh.
Makanya itu belum masuk. Gitu ya. Itu baru hotel, transportasi udara, biaya masyarakat dan lain. Makanya itu belum masuk direct. Karena kalau makan dimasukin juga direct cost, ya itu tambah besar lagi. Nah, tapi kami melihat, oke lah ini masih affordable. BPKH itu penghasilannya berapa per tahun, kemudian nanti sanggupnya berapa. Sanggupnya berapa itu bukan untuk jamaah yang besok saja, Pak. Jadi tahun ini misalnya dapat berapa triliun, gitu, 7 triliun atau berapa? Contoh ya, misalnya contohnya 7 triliun nih. Oke. Untuk Itu tahun ini contohnya berapa yang akan misalnya untuk tahun ini tuh dapat segitu. Mau disubsidikan berapa? Apa harus semuanya? Gitu kan. Terus jamaah yang belakangan tuh dapat apa? Bapak bisa berteriak, ini memberatkan jamaah yang berangkat lah, yang besok juga 2 tahun lagi apa nggak berat, Pak? Nah, pembagiannya itu seperti apa, Pak? Presentasenya Ya itu berapa nanti persen? Anda undang BPK secara langsung lah ya, biar jelas lah ya. Anda undang BPK saja. Ada virtual account, Mas. Jamaah itu ngecek sekarang sudah bisa ngecek baik secara online maupun ke bank. Berapa sebetulnya penambahan virtual account dari dulu 25 juta yang sudah disetorkan itu, atau dari 39 yang kemudian sudah disetorkan itu, sudah masuk ke rekeningnya itu berapa? Itu kan ada. Oke. Ada kadang per 3 bulan, ada masuk, cering berapa ratus ribu, gitu kan. Di dalam rekeningnya masing-masing jamaah itu, gitu kan. Nah, jadi ini kan juga harus diperkuat. Intinya, Pak, niat kami itu bukan untuk memberatkan jamaah, Pak. Tapi untuk membangun keadilan jamaah yang 5,2 juta orang itu. Oke. Kita tuh tidak bisa hanya besok prokot. Kemarin dulu 43 kan ramainya sama dan sekarang, Pak. Betul kan? Saya tawarkan 43. Ya. Itu 43 itu belum pakai virtual account waktu itu. Artinya jamaah waktu itu harus menambah sekian. Tahun lalu. Kan ramainya seperti sekarang. Sama, Pak. Akhirnya dikurangi. Ya. Pakai virtual account 39. Oke. Ya biayanya 98 juta atau 96 lah, 97 tergantung daerahnya ya. Nah, tergantung daerahnya. Kalau di barat lebih murah, kalau di timur lebih mahal sampai 102, 103 juta gitu. Nah, ini ya kita kan gini, Pak. Saya dan Pak Menteri diskusi banyak gitu ya. Gimana proyeksi dengan BPKH diskusi banyak. Yuk kita bangun, masukan-masukan juga dari yang lain sama. Yuk kita bangun konstruksi ya, penganggaran pembiayaan haji yang berkeadilan ya dan berkelanjutan gitu. Jangan sampai kan jamaah itu kita menjaga agar uang jamaah itu tetap aman ya, di BPKH itu tidak tergerus. Ya, tidak tergerus. Tergerus untuk membiayai sekarang ya kalau gitu fonzi juga, Pak. Gitu. Kalau melebihi dari nilai manfaatnya fonzi juga. Nah, kenapa yang tahun lalu itu masih mungkin? Gitu, Pak ya? Kenapa Yang tuh? tahun lalu itu kan sampai 59 Iya, apa? kenapa tahun lalu memungkinkan dan tahun ini masih? Karena ada uang 2 tahun nggak dipakai. Jadi tabungannya masih ada. Tabungan nilai manfaat itu tambah besar, tapi terlalu besar gitu. Nah, kita ingin kembali normal gitu, Pak. Selain normal biayanya, ya nanti kita akan rasionalisasi juga ya normal cara pendekatannya. Oke, kalau begitu, idealnya berapa sih jamaah itu untuk mendapatkan subsidinya? Yuk kita diskusikan. Kalau 2013 ya 25%, Pak, subsidinya. 2013. 2014 itu sudah 32%. Yuk kita akan kembali kemana? Untuk memproyeksikan 10 tahun dulu deh yang akan datang berangkat. Kan kita harus bangun nih sistemnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada tabungan untuk operasionalnya saat ini, tetapi juga ada yang memang jamaah itu mendapatkan nilai manfaatnya, ya masuk ke rekeningnya masing-masing. Gitu dari saya. Ya, Pak Hilman, kalau kita berbicara mengenai mekanisme pembagian nilai manfaat haji ini, akan seperti apa komposisinya 30-70 atau 60-40 yang akan ditanggung jemaah atau 50-50? Ya itu saya nggak bisa jawab, Pak. Saya ajukan 70-30. Nanti diskusikan rasionalisasinya dan berbagai pihak, khususnya mitra kami di Komisi 8. Oke, baik. Kalau Komisi 8 juga tidak langsung, oh jadi sekian 30-40, enggak, Pak. Mereka langsung, saya nawarkan harga sekian kok. Artinya mereka masih dihitung-hitung ya? Mereka tuh mengecek juga ke sana. Benar nggak?
Benar nggak di sini sekian? Benar nggak di sini sekian? Oh, oke, berarti rata-rata kebutuhan hotel berapa sih? Sekian, sekian, sekian. Komoditas yang ada di Saudi apa saja? Layanan untuk jamaah ada, betul, ini itu sudah tersedia. Yang belum apa, yang kita butuhkan apa? Harga di pasaran bagaimana? Oke, make sense, harga sekian. Yang lain, negara lain bagaimana? Oh, negara dari Mesir, negara di Malaysia berapa mereka? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kita kaji gitu kan. Nah, barulah ditentukan, misalnya dari 98 tuh, oh, Anda harusnya bisa masuk harga sekian kan. Tidak harus segini, ini bisa dikurangi. Oke, rasional kalau memang bisa terbiayai nanti kita sesuaikan. Ya. Kemudian nanti untuk jamaahnya berapa? Nah, inilah nanti yang akan kita bangun. Apakah nanti secara bertahap? Tapi untuk kenaikan ini mau berapa? Ya. Jadi sebetulnya kan sekarang ya, kenaikan itu yang saya maksud nilai manfaat ya. Iya. Atau BP ya, BP. Dan kenaikan BP ya, biaya yang dibayarkan oleh jamaah. Nah, kalau nilai manfaatnya, rasionalitasnya berapa? Yang tahun depan bagaimana? Terbagi enggak? Gitu ya. Kita lakukan seperti apa untuk yang seluruh jamaah 5,2 juta orang tuh, yang sampai 10 tahun lagi terjaga enggak? Oke, 2027 kita harus ada uang berapa dari nilai manfaat, gitu kan? Artinya proses hitung-hitungan dan juga untuk rasionalisasi masih terus berjalan. Sekarang sampai 1 bulan ke depan, Pak. 1 bulan ke depan. Sekarang bolanya ada di mana? Kita sudah nunggu DPR. Oke, baik. Ada di DPR. Kita sudah serahkan oleh Pak Menteri kemarin ya kepada Ketua DPR dan kemudian sudah dibentuk panja. Nah, nanti Anda bisa undang juga Ketua Panjanya. Baik. Ya. Oke. Saya mewakili panja pemerintah, kemudian ada panja dari DPR gitu. Baik. Pak Hilman, kami juga konfirmasi ini terkait dengan kriteria calon jamaah haji yang akan berangkat apa saja, apa memang benar yang nantinya lansia akan menjadi prioritas? Kalau lansia menjadi prioritas itu sudah amanah undang-undang, Pak. Kesiapannya jadi memang bagaimana? ada prioritas untuk lansia, ya. Untuk kesiapan. Lansia itu ada prioritas. Nah, yang kedua, tanpa prioritas pun sudah ada 62.000 lansia, Pak. Oke. Nah, karena yang tahun 2020 nggak berangkat, kan? 2021 nggak berangkat, 2022 dibatasi usianya. Jadi ngumpul di 2023 nih. Oke. Gitu kan? Nah, tapi Pak Menteri ini juga masih memformulasi dengan kami kira-kira berapa nih, berapa persen kalau ada kebijakan itu. Ya nanti akan kita umumkan secara resmi. Tetapi kemudian yang kita lakukan ya melakukan mitigasi. Bagaimana kita sudah mulai memasukkan materi tentang kelansiaan bagi para petugas. Nanti dengan Kementerian Kesehatan kemarin sudah koordinasi, kita akan tindak lanjuti lebih lagi. Kira-kira usianya berapa? Usia 65 sampai 75 berapa? 75 sampai 85 berapa? 85 sampai 100 lebih berapa? Jumlahnya. Pendekatannya bagaimana? Apa saja harus disiapkan? Dan seterusnya. Dan kondisi kesehatannya bagaimana? Dan lain-lain. Nah, ini kita ingin menghormati, Pak. Oke, ya. Artinya segala persiapan sudah disiapkan juga untuk persiapannya bagaimana dan juga koordinasi ini sudah dilakukan, termasuk saat ini bolanya ada di DPR ya. Kita tunggu bersama seperti apa nantinya keputusan dari pemerintah terkait dengan rencana biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Terima kasih Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama Pak Hilman Latif sudah bergabung bersama kami dan juga menjelaskan ya sejauh ini. Salam sehat Pak Hilman, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.